kantor polisi untuk sementara. Tapi setelah itu, kalian akan habiskan masa liburan panjang di penjara. Tunggu, Letnan Elizondo. Nieves, apa kau tahu sesuatu tentang semua ini? Tidak, Tuan Larios. Aku melihat pria ini dan Nieves bicara di jalanan. Itu benar. Noe memberitahuku. Raimundo pria yang jahat. Dia memanfaatkanku. Dia mempermainkan perasaanku dan tidak pernah merawat putri kami, Blanquita. Dia hanya datang mencariku untuk meminta uang. Uang muka gaji yang kuberikan padamu? Iya, Nyonya. Tapi kenapa kau tidak minta padaku? Aku punya celengan yang penuh koin. Aku tidak ingin memberinya apapun, tapi Raimundo mengancam dia akan mengambil putriku. Seharusnya kau katakan yang sebenarnya pada kami, Nieves. Kau memberitahu kami yang terjadi. Dia tidak bisa memberitahu kalian apapun. Kenapa? Ya, karena Nieves lah yang merencanakan perampokan ini. Itu bohong. Itu tidak benar. Ini sangat benar. Kau bilang majikanmu tidak akan ada di sini. Dan kau menyuruhku masuk dan mencuri. Kau sama bersalahnya denganku, Nieves. Kau kaki tanganku. Nyonya, aku jamin kalau itu tidak benar. Kau berbohong untuk menjebakku. Kaulah yang ingin menyeretku bersamamu. Tapi jika rencana kita gagal, kita juga akan menanggung akibatnya. Semua yang dikatakan pria ini tidak benar sama sekali. Kalian harus percaya kepada aku. Aku percaya padamu, Nieves. Iya, aku juga. Nieves sudah membuktikan kejujurannya. Tiburon, beritahu semua orang kalau wanita ini kaki tangan kita atau bukan. Tentu saja. Dia yang memberi kami informasi. Tidak, aku mohon berhentilah berbohong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Jangan bohong. Tiburon sudah berteman denganmu sejak bertahun-tahun. Diamlah. Nyonya, kau harus ikut bersama kami ke kantor polisi. Bersama kalian, kenapa? Karena sekarang kau ditangkap. Tapi kau tidak bisa melakukan itu. Tolong jangan ikut campur. Wanita ini sudah dituduh dia terlibat. Aku harus menangkapnya. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku mohon, Nyonya Cecilia. Aku bersumpah aku tidak bersalah, Nyonya. Astaga, masalah ini jadi semakin besar. Borgol dia. Katakan sesuatu, Pak Polisi. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Dulce Maria. Bibi Nieves sangat baik. Tidak ada alasan untuk membawanya pergi. Tuan Larios, tolong urus putrimu. Dan aku akan mengurus orang-orang yang ditahan ini. Kami mengenal Nieves. Kami tahu dia tidak bersalah. Tidak, dia jelas bersalah. Dia kaki tangan kami. Pembohong! Ah. Dasar pembohong! Oh, aduh. Hei, singkirkan anjing ini dariku. Dia akan memakanku hidup-hidup. Pergi, singkirkan dia. Cukup, Ciripa. Tidurlah sana. Aku hanya ingin membongkar kedua penjahat ini. Tidurlah, Dulce Maria. Tapi ayah, bagaimana aku bisa tidur? Mereka menyeret Bibi Nieves ke penjara bawah tanah. Bawa tersangka bernama Tiburon ke mobil patroli dan minta unit lain untuk datang. Hiu punya gigi, tapi hiu yang ini tidak bergigi. Diam, Dulce Maria. Selamat malam. Maaf telah mengganggu kalian. Letnan Elizondo, kau hanya memiliki tuduhan yang dikatakan oleh beberapa pencuri rumah ini. Bagaimana kau bisa percaya kami bisa masuk tanpa bantuan Nieves? Semua interogasi akan dilakukan di kantor polisi. Kenapa kau belum memborgol wanita ini? Kasihanilah aku. Jika kau tidak bersalah, kau akan dibebaskan. Tolong. Tolong izinkan dia mengganti pakaiannya dulu. Kami akan mengantarnya ke kamarnya. Baiklah, tapi lebih cepat. Nieves, maafkan aku karena mengatakan aku melihatmu bersama pria itu.
hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku mau melihat keadaan Blankita. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Atau kau hanya menuduh Nieves karena dendam? Memang aku dapat apa dengan memfitnahnya? Ini taktik lama penjahat. Semakin banyak orang yang terjebak, semakin ringan hukuman yang akan mereka terima. Kau salah. Nieves lah yang merencanakan pencurian ini untuk mendapatkan banyak uang dan bisa membawa anaknya pergi jauh dari sini. Kasihan Blankita. Besok ketika dia bangun dan melihat ibunya tidak ada karena di penjara, dia pasti akan merasa sangat sedih. Aku menolak untuk percaya bahwa Nieves adalah kaki tangan pencurian itu. Aku juga, Cecilia. Mereka pasti berbohong. Aku bersumpah demi putriku, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kami percaya padamu. Kenapa semuanya harus menjadi begitu rumit? Kau tidak mengenal Raimundo yang jahat itu, Nyonya. Dia sumber kesedihan di dalam hidupku. Aku sangat menderita karena dia. Aku merasa di rumah ini aku telah menemukan kebahagiaan. Dan sekarang semuanya runtuh. Jangan menangis, Nieves. Kau akan mendapatkan kembali kebahagiaan itu. Apa yang akan terjadi dengan Blankita, aku, Nyonya? Jangan khawatir, kami akan merawatnya dengan baik. Saat dia bangun dan menanyakan Bibi, kami akan mengatakan Bibi sedang pergi ke toko. Anak kecil percaya semua yang kami katakan. Permisi. Nieves, Letnan Elizondo memintamu untuk bergegas. Aku sudah siap. Aku akan menyiapkan kopi untuk menenangkan kalian semua. Aku... Sayang, anakku yang tidak bersalah. Berapa lama sampai ibu bisa melihatmu lagi, nak? Jangan menangis. Jangan menangis. Aku mempercayaimu, Nieves. Tangkap orang ini dan rekannya. Terkadang kita membuat kesalahan mengenai orang. Apa yang kau bicarakan? Pria itu menuduh Nieves, dan dia bilang Nieves bohong. Siapa di antara mereka yang berkata jujur? Malam ini sangat berat bagi semua orang. Aku rasa tidak ada satupun dari kita yang bisa tidur. Nieves tidak memberitahu kita apa yang terjadi karena dia malu. Bukan karena dia kaki tangan pria jahat itu. Aku sudah memeriksa Arturito, dia tidur dengan tenang. Aku harus ke kantor polisi dan memberi pernyataan. Aku akan ikut, tapi aku harus ganti baju dulu. Aku akan berusaha kembali secepat mungkin. Aku juga ikut. Aku khawatir dengan anak itu. Ibu, Blankita tidak mau tidur. Kasihan sekali. Sekarang dia butuh kita lebih dari sebelumnya. Iya, kau benar sayang. Ayo kita bawa dia. Kita bertiga akan tidur bersama sampai ayahmu kembali pulang. Lihat wanita konyol. Kau ingin menyingkirkanku dan kau berakhir di penjara. Kau tidak punya hati. Tuhan tidak akan pernah mengampunimu, Raimundo. Aku tidak penting. Tapi kau meninggalkan putriku tanpa ibunya. Si kecil malang itu akan mulai menangis saat tidak melihatku. Aku sama sekali tidak peduli. Anak itu tidak ada artinya bagiku. Jika kau mau bekerja sama, kita tidak akan terkurung di sini. Jiwamu sakit karena kejahatan. Dan jiwamu sakit karena tidak punya akal. Itu sebabnya kau terkurung di sini. Piedad, piedad, para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor. Bibi Nieves, Bibi Nieves.
lakukan di sini? Bangun, sobat, jangan sedih begitu. Ada apa, Ciripa? Penyesalan membuatku tidak bisa tidur. Aku sedang bersama Solovino dan kau di sini bersama dengan para pencuri jahat itu. Jangan khawatir, Ciripa. Mereka sudah dibawa pergi. Polisi akan menyuruh mereka memakai seragam bergaris dan Bibi Neves akan kembali karena dia tidak bersalah. Semoga saja kau benar. Kau pergi kemana dengan Solovino? Malam itu memang sangat indah. Solovino mengundangku untuk makan malam dengan musik dan segalanya. Kami bersenang-senang. Kami bahkan menjadi pasangan. Itu berita yang hebat. Pasangan lain terbentuk. Jujur saja, aku sangat jatuh cinta kepadanya, Sobat. Apa kau ingin menikahi Solovino? Hei, pertanyaan itu masih belum pantas. Arti katanya sudah jelas, berkaki 4. Itu adalah hewan dengan 4 kaki. Kenapa gurita disebut oktopus dalam bahasa Inggris? Bisakah kau menjawab, Frida? Karena dia memiliki 8 kaki. Bagus, Frida. Dulce Maria, bisakah kau menyebutkan hewan berkaki 4 lainnya? Kecoa. Tapi Dulce Maria, bagaimana kau bisa berpikir kecoa adalah hewan berkaki 4? Apa tidak mungkin kecoa berkaki 4? Berhenti tertawa. Kalian boleh keluar saat istirahat, tapi dengan tertib, ya. Kau melamun sepanjang pelajaran. Katakan, apa ada yang membuatmu khawatir? Aku tidak bisa berhenti memikirkan Bibi Neves. Dia sudah dipenjara selama 3 hari. Blankita sangat sedih. Dia terus bertanya tentang ibunya. Untuk menghentikannya menangis, aku menidurkannya di tempat tidurku. Ayo, sayang, kau harus makan 1 suap lagi ya. Ayo, makanlah. Ya Tuhan, kapan anak ini akan bertemu dengan ibunya lagi? Bunda dari Guadalupe, berikan mukjizat agar aku bisa keluar dari sini. Kau tahu aku tidak bersalah. Raimundo dan Tiburon telah berbohong. Anakku sangat membutuhkanku dan aku sangat merindukannya. Jika aku tidak segera keluar dari sini, aku akan kehilangan akal sehatku. Kasihanilah aku, Bunda. Tolong aku. Apa anak-anak sudah tidur? Iya sudah, tapi Blankita membuatku sedih. Meskipun Dulce Maria dan aku merawatnya dan menyayanginya, dia sangat merindukan ibunya. Aku tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Neves. Sudah beberapa kali aku bicara dengan Letnan Elizondo. Meskipun aku tidak mengajukan tuntutan apapun, pria itu, Raimundo, terus menuduhnya. Dan dia dipindahkan ke penjara pusat. Itu pembalasan dendam yang kejam dari seorang penjahat. Aku sangat bingung. Terkadang aku pikir Nieves mengetahui semuanya. Bagaimana jika Nieves dan Raimundo benar-benar terlibat dalam pencurian itu? Kau tidak bisa percaya pada penjahat itu. Nieves adalah wanita jujur yang bekerja untuk menghidupi putrinya. Aku ingin berpikir sepertimu dan Estefania. Kau juga tahu upaya yang aku lakukan untuk membebaskannya. Tapi pikirkan, sejak kapan kita mengenalnya?
Apa yang kita ketahui tentang masa lalunya? Kau hanya perlu melihat matanya, sayang. Mata tidak bisa berbohong. Biar aku saja. Halo, selamat malam. Halo, Cristobal. Kami sudah menunggu. Mari kita ke ruang tamu. Apa ada kabar, Cristobal? Ya, Cecilia, aku datang dari penjara pusat tadi. Kau melihat Nieves? Ya, dia terlihat putus asa. Kami bisa membayangkannya. Yang paling menyiksanya itu adalah jauh dari putrinya. Tapi jangan putus asa. Aku rasa aku telah menemukan cara untuk membebaskan Nieves. Astaga Tiburon, berhenti melamun tentang Putri Duyungmu dan bantu aku. Tidak, aku tidak mau. Ada apa denganmu? Kau tampak aneh. Tidak ada salah denganku. Bagaimana Nieves bisa keluar dari penjara? Sayangnya dalam interogasi dia terlihat mencurigakan. Raimundo bertekad untuk menghancurkannya, tapi... Tapi apa? Aku sudah bicara dengan pria bernama Tiburon. Dia memberi petunjuk jika diberi uang, dia bersedia untuk bersaksi melawan Raimundo. Pernyataan dari Tiburon akan membongkar fitnah terhadap Nieves nanti. Luciano, kebebasan Nieves ada harganya dan hanya kau yang bisa membayarnya. Kepulangannya kepada putrinya ada di tanganmu. Jika kau bersaksi untuk Nieves, maka aku bersedia memberikanmu jumlah yang kau minta. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Uang ini hanya akan jadi milikmu jika kau membantu Nieves. Kolonel Septian dan Hakim akan datang untuk mengambil pernyataan darimu. Kau harus mengatakan yang sebenarnya, bahwa Nieves tidak pernah menjadi kaki tangan kalian. Tentu saja pengacara. Akan kubongkar semuanya dan mendapatkan uang ini. Apa kau siap untuk mengaku? Iya, tentu. Aku bersumpah kali ini aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayo catat. Baiklah, kau bisa mulai. Semuanya adalah rencana Ray. Dia katakan keluarga Larios akan pergi ke peternakan pada akhir pekan. Hanya Nieves dan seorang pelayan tua yang tinggal di apartemen. Apakah Nyonya Nieves Hernandez bersekongkol denganmu untuk melakukan pencurian itu? Sejujurnya tidak. Raimundo ingin memaksanya menyerahkan kunci apartemen. Tapi wanita itu menolaknya. Aku bahkan tidak mengenal dirinya. Lalu kenapa kau berbohong dan menjebaknya? Malam itu aku habis minum-minum. Dan aku sangat takut kepada Raimundo. Nieves tidak bersalah. Kami hanya berbohong untuk menjebaknya. Aku datang ke sini untuk mencium ibu sebelum pulang ke rumah. Ciumanmu sangat berarti bagi ibu, sayang. Sore ini aku jalan-jalan dengan Arturito, tante rambut palsu, sepupuku, dan orang tuaku. Begitu banyak orang, ya kan? Walau aku suka jalan-jalan, aku tidak senang karena Bibi Nieves masih di penjara dan Blanquita sangat sedih. Ibu akan mengatakan sebuah rahasia yang akan membuatmu merasa bahagia. Nieves akan kembali ke rumah. Kapan, Ibu? Kapan? Sebentar lagi, sayang. Nyonya Cecilia. Tuan Luciano. Kami datang untuk memberimu kabar baik. Hakim sudah menandatangani surat pembebasanmu. Bebas? Benarkah? Berkat Cristobal teman kami, dia pengacara yang hebat. Dia berhasil mencabut tuduhan terhadapmu. Ya Tuhan, terima kasih Nyonya Cecilia. Terima kasih Pak Pengacara. Terima kasih Tuan. Aku hanya menjalankan kewajibanku. Apa kau tahu, Blanquita?
malaikat pelindungku mengatakan sebentar lagi ibumu akan kembali ke rumah. Halo sayang. Halo manis. Lihat siapa yang datang. Sayang. Ibu sangat merindukanmu, nak. Ibu pikir ibu tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau tidak tahu betapa ibu merindukanmu, sayang. Bibi Nieves, kau kembali. Betapa aku merindukan kalian berdua. Ayo Bibi, kita ke dapur agar Paman Silvestre bisa melihatmu. Iya, aku juga ingin melihatnya. Eres como el sol que se brilla hasta